Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanyalah kepada Allah yang menggenggam setiap kejadian, pengangkat setiap kemuliaan, dan penyempurna setiap kebahagiaan. Selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatul hasanah, rahmatan lil alamin. Oke, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, nah, adapun materi yang kemudian akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini yang terkait tentang bagaimana sih kurikulum merdeka itu. Mulai dari kurikulum itu seperti apa sampai bagaimana strukturnya. Karena kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka sekarang adalah kurikulum yang terbaru dan menurut informasi pada bulan Juli 2024 di tahun ajaran baru nanti seluruh sekolah, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA itu semuanya full akan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang kenapa kurikulum itu berubah. Saya sudah mengandaikan bahwa kurikulum itu adalah anggaplah sebagai sebuah aplikasi misalnya Instagram, yang Instagram itu hampir setiap bulan atau hampir setiap minggu itu ada pembaharuan fiturnya. Nah, begitu juga kurikulum, kan ada perkembangan zaman, dunia itu berkembang dengan begitu pesat, dengan begitu cepat, sehingga kurikulum juga harus mengikuti perkembangan zaman itu. Nah, kurikulum merdeka itu adalah jawaban atas derasnya perubahan yang kemudian terjadi di dunia ini, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan juga kemarin, ini penguatan saja bahwa untuk struktur kurikulum merdeka itu ada tiga. Yang pertama kegiatan intrakurikuler yang biasanya masuk ke dalam roster, kemudian ekstrakurikuler itu di luar roster biasanya ketika pulang sekolah, kemudian terakhir yang baru di kurikulum merdeka ada namanya P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di P5 ini seperti yang saya bahas kemarin, itu mengambil alokasi waktu sekitar 30% dari total alokasi waktu dalam satu tahun. Misalnya, kalau misalnya kelas 10 SMA, anggaplah dalam satu tahun itu dia harus belajar di kelas selama kurang lebih 10.000 jam, maka dari 10.000 jam itu 30%-nya adalah 3.000 jam. Jadi, ketika seperti itu bentuknya, maka 3.000 jam dari 10.000 jam itu pengalokasian itu akan masuk ke P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini tujuannya dari interkulier adalah pengembangan kompetensi siswa yang sesuai dengan CP-nya. Jadi intrakurikuler itu, kegiatan intrakurikuler itu muaranya dia adalah CP atau capaian pembelajaran yang dikembangkan oleh Kemendikbud yang tidak bisa diganggu-gugat. Seperti itu. Jadi sekolah atau guru hanya bisa menurunkannya saja, tidak bisa mengganti, mengubah redaksinya dan lain sebagainya. Nah, ekstrakurikuler ini tujuan akhirnya itu adalah ada yang namanya P3. P3 itu adalah profil pelajar Pancasila yang jumlahnya ada 6. Nanti akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Nah, untuk P5-nya sendiri, seperti juga sampaikan kemarin, itu ada 7 tema besar. Jadi tema besar ini nanti bisa diturunkan menjadi topik-topik yang lebih kecil. Saya ambilkan contoh misalnya yang nomor 1, gaya hidup berkelanjutan itu bisa diturunkan menjadi pemanfaatan sampah misalnya. Ataukah misalnya ada topik-topik yang sesuai dengan karakteristik di sekolah masing-masing seperti itu. Kalau suara demokrasi misalnya ambil nomor 5, bisa jadi misalnya pemilihan ketua OSIS-nya itu sudah seperti kalau yang punya di Indonesia kan ada yang namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jadi harapannya juga bisa menginterpretasi ataukah kemudian melaksanakan juga yang kurang lebih sama yang punyanya KPU seperti itu. Dan beberapa topik-topik yang lain yang kemudian diturunkan dari 7 tema besar ini. Nah, asesmen itu di kurikulum Merdeka, istilahnya itu adalah asesmen. Kalau di kurikulum 2013 itu istilahnya adalah penilaian. Nah, mungkin Anda bertanya, apa bedanya penilaian dengan asesmen? Jadi, kalau dari sisi arti itu kurang lebih sama. Tapi kalau dari sisi substansi, asesmen itu di kurikulum Merdeka itu tidak fokus ke nilai. Jadi, kalau di 2013, kurikulum 2013 itu lebih fokus ke nilai. Jadi, setiap ada penugasan yang diberikan kepada siswa, itu langsung ujungnya adalah nilai. Misalnya 70, 80, 90.
Sedangkan di kurikulum Merdeka, asesmennya itu lebih menekankan pada penilaian deskriptif kualitatif, jadi bukan dalam bentuk nilai angka. Ya, tapi hanya penggolongan-penggolongan tertentu berdasarkan kualifikasinya, sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan pembelajaran. Jadi seperti itu perbedaannya antara penilaian di K13 dengan asesmen di kurikulum Merdeka. Nah, asesmen sendiri itu ada tiga. Nanti akan saya jelaskan, ada yang namanya asesmen formatif, ada asesmen sumatif, dan asesmen awal pembelajaran. Nah, alokasi waktunya, kalau di kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel. Kenapa saya mengatakan fleksibel? Karena pihak sekolah atau tim pengembang kurikulum di sekolah itu bisa memilih salah satu atau mungkin mengkombinasikan dari tiga pilihan yang disiapkan oleh Kemendikbud. Boleh menggunakan model reguler, boleh juga menggunakan model blok, dan juga bisa menggunakan model kolaborasi seperti itu. Jadi, kalau model reguler itu sama seperti yang kebanyakan dilakukan di kampus misalnya, atau yang dilakukan di sekolah-sekolah. Kalau misalnya mata kuliah CMD itu hari Rabu pagi jam 7, maka begitu seterusnya sampai 1 semester, sampai ujian semester. Jadi itu yang namanya model reguler. Kalau model blok, bisa jadi misalnya CMD bulan ini hari Rabu jam 7 pagi, tapi di bulan selanjutnya itu bisa berpindah misalnya ke hari Kamis jam 9 misalnya. Jadi itu sistem blok. Bisa jadi tiap bulan jadwalnya berbeda. Kemudian model kolaborasi artinya model yang kemudian memadukan. Jadi ada satu kegiatan bisa jadi ada dua mata pelajaran di situ. Misalnya murid membuat lirik puisi sekaligus membuat lagu dari lirik itu. Jadi ada dua mata pelajaran di sana, ada bahasa Indonesia untuk pembuatan lirik puisinya, dan membuat lagu dari lirik itu masuk ke mata pelajaran seni musik. Seperti itu. Nah, untuk perangkat ajarnya, itu perlu diketahui bahwa setidaknya ada beberapa untuk perangkat ajar di kurikulum Merdeka, mulai modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, dan media cetak dan digital. Yang baru sebenarnya adalah modul proyek. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya kegiatan intrakurikuler, ada yang namanya P5. Nah, semuanya itu dilaksanakan di pagi hari sampai siang hari. Nah, modul ajarnya ini itu khusus untuk kegiatan intrakurikuler. Nah, untuk modul project itu khususkan untuk kegiatan P5. Jadi P5 seperti yang saya sampaikan tadi, itu alokasi waktunya mengambil 30% dari total alokasi waktu dalam 1 tahun, sehingga mesti dibuatkan modul project-nya, seperti itu. Modul project-nya dari 7 tema besar yang sampaikan di awal. 7 tema yang kemudian diturunkan ke topik kecil misalnya tentang sampah, itu yang disebut dengan modul project. Misalnya P5 terkait sampah itu akan dilaksanakan selama berapa jam, selama berapa pertemuan misalnya. Nanti itu akan disusun minimal mirip-mirip seperti modul ajar, dan nanti akan kelihatan misalnya untuk pertemuan 1 ini, pertemuan 2 ini, pertemuan 3 ini. Seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi kegiatan intrakurikuler itu ujungnya, tujuan akhirnya itu adalah tercapainya yang namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah sama dengan standar kompetensi di kurikulum Merdeka. Cuma kalau capaian pembelajaran ini di kurikulum Merdeka itu sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, oleh pemerintah dan tidak bisa diganggu gugat oleh sekolah ataupun oleh guru. Nah, seperti ini. Jadi capaian pembelajaran itu adalah tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Nah, perlu dipahami juga bahwa di kurikulum Merdeka itu menggunakan istilah fase. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya itu kelas apa namanya tahun, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau di kurikulum Merdeka itu menggunakan istilah fase. Misalnya saya ambilkan contoh, tapi nanti ada di slide selanjutnya. Misalnya kelas 1, kelas 2 SD itu fase A namanya. Kelas 3, 4 itu fase B. Kemudian fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Kalau SMA itu masuk ke fase E kelas 10-nya. Kemudian kelas 12, 13 itu masuk fase F. Jadi itu gambarannya mungkin ya. Jadi CP itu adalah tujuan akhir dari setiap fase pembelajaran untuk kegiatan intranya, intrakurikulernya. CP itu adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. CP itu dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan juga pada standar isi. Seperti itu.
Nah, CP itu seperti yang sampaikan tadi, ini saya skip saja. Jadi kalau dianalogikan, sebuah perjalanan, CP itu memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya dalam bentuk fase, yang saya maksud tadi. Jadi misalnya begini, ibaratnya kita mau pergi ke Makassar. Kita ditentukan bahwa kita harus ke Makassar dan harus tiba misalnya besok jam 9 pagi. Itu ketentuannya. Nah, persoalannya persoalannya kemudian adalah kita diberikan kemerdekaan untuk memilih jam berapa mau berangkat, menggunakan kendaraan apa, apa mau jalan kaki, naik mobil sewa, mobil pribadi, naik kereta, naik pesawat, terserah. Itu fleksibilitas yang disiapkan oleh kurikulum Merdeka. Yang jelas, mereka menargetkan bahwa kita sudah harus sampai di Makassar jam 9 pagi. Persoalan kemudian kita berangkat jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, mau tengah malam, mau pagi, mau sore, mau maghrib, tidak ada masalah. Termasuk juga mau kendaraan apa dipakai ke Makassar, terserah. Yang jelas, kita sudah sampai ke Makassar itu jam 9 pagi. Jadi itulah yang disebut dengan fleksibilitas. Artinya, guru diberikan kemerdekaan untuk menggunakan sarana dan prasarana, termasuk juga metode, teknik, strategi pembelajaran, termasuk juga media pembelajaran, agar siswa-siswa itu bisa mencapai yang namanya CP. Seperti itu. Seperti analogi yang saya sampaikan tadi, yang mesti sampai jam 9 pagi di Makassar. Mau naik apa, mau berangkat jam berapa, terserah. Yang penting sampai jam 9 di Makassar. Jadi seperti itulah analoginya untuk CP di kegiatan intrakurikuler sekolah pada kurikulum Merdeka. Nah, ini yang tadi yang saya maksud tentang fase. Jadi fase itu fase PAUD, ada namanya fase pondasi. Kalau SD itu fase A kelas 1 2, B 3 4, C kelas 5 6. Kalau SMP itu fase D kelas 7 sampai 9. Kalau SMA itu fase E itu kelas 10, sedangkan fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Itu untuk CP. Sekarang masuk ke modul ajar. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Kalau dulu di kurikulum 2013 itu namanya RPP atau Lesson Plan. Kalau kita di kurikulum Merdeka itu namanya modul ajar. Nah, modul ajar itu sendiri itu setidaknya itu mesti minimal ada 3 komponen yang ada di dalamnya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi sebenarnya dari sisi fleksibilitas modul ajar ini lebih baik dibanding RPP, karena kalau RPP itu sudah ditentukan item-itemnya, kalau ini jauh lebih fleksibel saja. Artinya guru disiapkan komponen minimumnya, jadi boleh lebih tapi tidak boleh kurang seperti itu. Jadi jauh lebih fleksibel. Nah, ini komponen modul ajar lengkap seperti itu. Jadi ada fasenya, jumlah jamnya, model belajarnya, tujuan pembelajarannya, dimensinya, pengetahuannya. Kemudian komponen detailnya, ada bahan ajarnya, penggambaran makna, pertanyaan pemantik, indikator, asesmen, sarana, dan rencana. Kemudian lampirannya, lembar aktivitas, rubrik penilaian, dan bahan ajar lain, seperti itu. Jadi ini bukan struktur wajib, jadi hanya ada 3 yang mesti wajib untuk modul ajar. Apa itu? Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen. Jadi 3 J sebenarnya yang wajib di modul ajar. Jadi yang ditunjukkan sekarang di layar itu, yang banyak-banyak ini itu sebenarnya versi lengkapnya. Jadi kalau ada guru yang kreatif, ya guru kreatif itu bisa memasukkan yang ini semua, yang item-item ini. Tapi kalau misalnya ada guru yang kemampuannya mungkin agak-agak di bawah, itu setidaknya dia minimal ada 3 komponen yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah asesmennya. Nah, ini yang saya maksud tadi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Nah, asesmen itu ada 3. Jadi ada namanya asesmen awal. Jadi asesmen awal itu dilaksanakan di setiap bab. Jadi kalau misalnya dalam satu semester itu ada 4 bab, maka asesmen awal itu idealnya dilakukan sebanyak 4 kali. Tujuannya apa? Tujuannya agar guru memiliki pemahaman yang dasar, pengetahuan awal tentang pengelompokan kompetensi siswa. Sehingga ujungnya nanti itu bisa dilaksanakan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu teaching in the right level. Jadi kita memberikan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan level kemampuannya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ibaratkan sebagai hewan, jangan mengajari misalnya
apa namanya, jangan meminta ikan untuk manjat pohon, ya nggak bisa, pasti nggak bisa. Nah, seperti itulah, jadi kita mengajar sesuai dengan level kemampuannya mereka. Nah, bentuknya seperti apa? Ya, ini untuk formatif dan sumatif, itu bisa dalam bentuk diskusi, drama, presentase, tes tulisan, produk, dan seterusnya, seterusnya. Nah, asesmen sumatif dan formatif itu dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal berikut. Ya, pertama bisa dilaksanakan bersama dengan proses pembelajaran. Kemudian dapat menggunakan berbagai teknik observasi, performa maupun tes. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Kemudian pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdot, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian untuk sumatif, itu dilakukan pada akhir lingkup materi, sama seperti ulangan harian ya. Kemudian sama sumatif tadi, dapat menggunakan teknik portofolio, performa maupun tes. Kemudian hasil sumatif itu masuk ke nilai rapor nantinya. Seperti itu. Nah, untuk P5, jadi proyek profil pelajar Pancasila itu nanti ujungnya tujuan akhirnya adalah P3. P3 itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang saya maksud. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga gotong royong. Keempat berkebinekaan global. Yang lima bernalar kritis. Dan keenam adalah kreatif. Jadi, keenam dimensi itu harus dipahami secara utuh sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena dia memang apa namanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian P5 itu pembelajarannya lintas disiplin ilmu. Jadi yang mengajar di P5 itu tidak mesti misalnya harus kalau misalnya temanya sampah, jadi tidak mesti cuma guru biologi saja yang mengajar. Jadi guru bahasa Inggris saja itu juga bisa masuk di sana. Makanya harus belajar juga guru bahasa Inggrisnya. Jadi jangan sampai nanti kalian misalnya ke sekolah, kemudian kebetulan kalian jurusan bahasa Inggris dan diminta mengajar P5, di mana tema P5 itu tentang sampah dan kalian tidak mau, itu tidak boleh. Jadi guru harus belajar memang, apapun mata pelajarannya, itu harus sanggup mengajar di P5 sesuai dengan tema atau topik yang kemudian dipilih oleh sekolah dalam 1 tahun itu. Nah, ini untuk P5, dia bersifat lintas disiplin, kemudian melibatkan murid, kemudian menggunakan pendekatan project based learning, kemudian memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler dalam dalam artian fleksibilitas struktur pembelajaran. Jadi berbeda ya. Jadi PBL yang ada di kegiatan intra dengan PBL atau project based learning yang ada di P5 itu berbeda. Seperti itu. Kemudian untuk kelima itu artinya bertujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam P3 atau profil pelajar Pancasila. Jadi, seperti yang sampaikan tadi, kalau kegiatan intrakurikuler, tujuan akhirnya itu adalah terpenuhinya capaian pembelajaran. Kalau P5, tujuan akhirnya itu adalah tercapainya P3 atau profil pelajar Pancasila yang jumlahnya ada 5 tadi. Kemudian, proyek penguatan Pancasila itu dilaksanakan di setiap tingkatan kelas itu setiap tahun. Nah, total JP-nya 20-30%, tema-temanya sudah ada, yang sampaikan tadi. Kemudian sekolah punya fleksibilitas untuk merancang alokasi waktunya, mau sistem blok misalnya, ataukah mau kombinasi, dan seterusnya, silakan. Kemudian pemerintah itu menyediakan berbagai modul proyek yang kemudian bisa diadopsi oleh pihak sekolah seperti itu. Jadi adopsi ya, bukan copy paste. Nah, dalam 1 tahun ajaran, proyek P5 itu dilakukan sekurang-kurangnya. Kalau untuk PAUD itu 2 proyek dengan 2 tim berbeda. Jadi kalau SMA misalnya, saya ambilkan contoh SMA kelas 10 itu harus mengerjakan 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Oh, SMK ini ya, mohon maaf. Jadi kalau untuk kelas 10 itu 3 proyek dengan 3 tema berbeda untuk kelas 10. Jadi dalam 1 tahun itu harus mengerjakan 3 proyek dengan 3 tema berbeda untuk SMP dan juga untuk SMA kelas 10. Seperti itu. Temanya diambil di mana? Itu dari yang 7 tadi yang saya sampaikan di slide selanjutnya. Oh, ini juga ada.
ada kearifan lokal, rekayasa, sampai suara demokrasi. Kenapa di sini ada 8? Karena ini masuk ke SMK. Kalau yang sekolah umum itu cuma 7, mulai dari kearifan lokal sampai suara demokrasi. Ya, mungkin itu adik sekalian gambaran yang ingin saya jelaskan kepada kalian semua terkait bagaimana kurikulum merdeka, bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya, dan apa yang kemudian sampaikan kepada mahasiswa sekalian pada melalui video ini, itu adalah gambaran umumnya, tapi saya yakin nanti kalau kalian ikut misalnya asistensi mengajar di sekolah, pasti masih ada beberapa bagian-bagian yang jauh lebih detail, jauh lebih teknis yang kemudian kalau kalian kurang mengerti itu bisa ditanyakan ke saya di masa yang akan datang, seperti itu. Atau jangankan di masa akan datang, kalau kalian punya pertanyaan terkait bagaimana kurikulum merdeka, atau mungkin kalian pernah mendapatkan pertanyaan entah mungkin dari guru-guru atau mungkin ada keluarganya yang guru terkait kurikulum merdeka, itu boleh juga tanyakan ke saya seperti itu di pertemuan selanjutnya. Oke, mahasiswa sekalian, sekali lagi, ini adalah materi yang kalau kalian kurang mengerti itu bisa kalian putar berulang kali dan mudah-mudahan melalui materi ini setidaknya bisa memberikan kepada kalian gambaran yang utuh, gambaran yang umum seperti apa sih kurikulum merdeka. Sehingga nanti kalau kalian ikut asistensi mengajar di semester selanjutnya ataupun kalau misalnya kalian menjadi guru nantinya, kalian itu sudah paham, oh seperti ini kurikulum merdeka. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.